أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 1447 Hijriah. Semoga dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita semua diberikan kenikmatan, keberkahan, kebahagiaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Halo Ayu, apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. Pak Imam. Jumpa lagi kita di awal bulan Ramadan, kita berjumpa dengan beliau yang ternyata beliau juga penggerak dalam media sosial di dalam dunia Al-Quran. Beliau adalah Bapak Muhammad Zamroni. Wah, namanya benar-benar keren nih. Ada Muhammadnya, ada Zamroninya. Pak Muhammad Zamroni panggilannya? Biasanya teman-teman manggilnya Pak Zam. Pak Zam. Zam. Pak Zam, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ahlan wa sahlan. Khairan. Air. Pak Zam juga asli Malang? Asli Malang. Lahir kecil Iya, Malang, kota Arema Malang. nih. Iya, Malang. Pak Zam, ini mungkin yang belum kenal, Pak Zam ini berkecimpung dalam dunia media sosial, tapi Iya. lebih fokus Di konten Al-Quran. konten Al-Quran. Jadi kalau boleh tahu Mbak Yu, itu media sosial Iya. namanya apa ya Pak ya? Ada Instagram Ada Instagramnya ya Pak. zam.moh. Instagramnya zam.moh. .moh. Iya benar-benar. Ada juga konten di Spotify, di YouTube. Tapi pakai huruf yang ini ya. Huruf ya Oh iya, Muhammad Zamroni, Muhammad.Zamroni ya. namanya Moh titik Zamroni titik Zamroni. sesuai akta kelahiran dan ijazah gitu. Jadi namanya di akta kelahiran dan ijazah MOCH titik Zamroni. Tapi hurufnya pakai huruf Roman ini, bukan huruf yang Itu font gotik. namanya font apa? Gotik. Oh, font gotik Iya. ya. Ngikuti anak-anak muda. Jadi anak muda sekarang. Nah, itu beliau bahas ceritanya awal bahas Al-Quran itu dari kapan? Saya panggil bingung, Ustaz atau Pak ini? Terserah pun monggo sak kersa. Ustadz Zam aja Ustaz kayaknya Zam Pak aja ya. lebih ya. Monggo, oke. Gimana, Ustaz? Monggo boleh. Jadi ya seperti teman-teman pada umumnya ya, pakai sosial media, update status, ngeblog, bikin konten video di YouTube. Blog tuh zaman Vlog.
Iya. Bukan vlog, Ya, blog. blog. Oh, blog. Web- Oh, itu weblog. bercerita gitu ya? Ya bercerita. Ayu tahu nggak blog? Iya, bercerita ada ya kalau kita. Ayo dulu pernah bikin, Pak. Blogger kan? Iya. Benar. Ketik gitu kan, iya, kita jadi bercerita. ada Blogspot, ada WordPress sebelum era vlog. Jadi ya pertama ya random. Terus Berarti dari dulu sudah di media sosial Bapak ya, walaupun dengan maksudnya sudah terbiasa di online gitu. di dunia online sebenarnya lama banget. Jadi Oh iya makanya. awal tahun 2000. Wow. Jadi MIRC, Friendster itu udah Sebentar 2000 itu lulus SMA saya. Lulus SMA 99 sih. 2000 itu kan saya masih ingat di 2000 itu kita masih belajar 96 DOS ya. Kalau 2000 sudah Iya. 96 itu DOS apa namanya? Ya apa namanya? 2000 Masih pakai- sosial apa ya? Facebook ya. Bukan Friendster ya. Friendster. Jadi Saya malah belum tahu. Facebook itu 2009 ya kalau nggak salah. 2009. Facebook 2009 Ya. Kalau saya bikin konten Quran. dong Pak. 2006 sudah ada Facebook dong Pak. Oh, maksudnya viralnya mulai banyak viral. rame. Iya. Peralihan dari Friendster ke Facebook. Ya pertama konten-konten random, terus 2013 itu ada platform namanya SoundCloud. SoundCloud. Nah, SoundCloud itu Masih ada, Pak. Dan masih lebih masih ada. update lagi ya sekarang SoundCloud itu apa SoundCloud. sih? seperti Spotify, Iya. tapi orang upload gratis. Jadi platform untuk dengar musik. Oke. Itu saya iseng aja, saya ngerekam baca Quran, baca sholawat. Nggak tahu tiba-tiba yang denger itu ribuan. Ini kok yang denger kok ribuan, padahal saya nggak pakai alat macam-macam, pakai HP, kadang pakai laptop gitu. Terus saya bikin konten lagi sampai penuh, nggak boleh nih karena kan pakai yang free. Bikin akun lagi, jadi double akun ya gitu, ngupload lagi loh. Pendengarnya kok banyak gitu. Akhirnya, oh ya udah, bikin aja. Jadi di SoundCloud ada. Kemudian Saya menarik, saya mau dalamin itu pendengar kok bisa banyak. Izin ya Pak. Iya, iya. Izin Ustaz. Banget, mohon maaf banget. Bentar. Itu secara ini sebenarnya pertanyaan ini bagusnya tanya di orang-orang. Kenapa mereka mau dengar? Izin Ustaz. Tadi dari saya tidak bermaksud tapi secara irama atau apa kan menurut saya maaf ya Ustaz. Itu menurut saya yang tidak terlalu yang benar. Ya. kayak Hanan Ataki, Muzamil. yang ya itu. Apa yang menurut Ustaz bisa sebegitu meledak orang menyukai? Yang saya pikir sampai sekarang sepertinya algoritma. Oke. AI apa ya itu membaca bahwa konten saya itu bisa naik. Itu saya terbukti di yang konten yang baru saya kan di Spotify. Alhamdulillah Spotify ada beberapa album. 10 lah. Itu sejak tahun 2000. Album, ya, 10 album berarti satu album bisa ada beberapa bacaan. 50 track. Wow. Jadi album pertama saja itu Juz 30 itu 38. Jadi Juz 30 itu dari An-Naba ya sampai An-Nas. Terus saya tambahin Al-Fatihah itu ketemunya 38. 38 track. 38 track. Karena digital itu kan nggak ada batas. Kalau dulu kan kaset, CD itu kan ada batasan satu album maksimal 10 ya, rata-rata 10 paling bisa lebih. Karena digital, file digital itu nggak ada batas. Saya ngupload 38 aman. Terus saya baca dokumentasinya ternyata maksimal itu bisa 50. Album kedua saya track 50. Jadi itu bacaan aja Ustaz. Bacaan aja tanpa backsound. Awalnya pendengarnya nggak banyak, tapi begitu rilis ke album kedua, ketiga mulai naik. Dan rata-rata kalau lihat di dashboard, kalau kita klik dashboard itu 85% algoritma. Yang orang dengar, pengen dengar lagi paling 15%. Jadi kayak kita googling, ketemu nyari apa itu ketemu ke saya gitu. Jadi algoritmanya kayak mendukung gitu. Mungkin itu saya. Jadi saya bacanya juga biasa-biasa aja, itu maksud nggak seperti yang populer. Iya. Sari tilawah. Ya. Alhamdulillah di Spotify hari ini pendengar bulanan 100 lebih ribu. Wow. 100.000 bisa dicek. Itu juga Atas saya nama, pakai nama? Moh titik Zamroni. Moh spasi Zamroni. Oh, siap. Itu
algoritma, jadi Ini algoritma lebih ke algoritma ya. ya Padahal algoritma sebenarnya bacaan orang yang tilawah atau qiraah yang banyak ini juga di Spotify juga ada nggak? ada. Cuman yang saya lihat kebanyakan pembaca yang sudah punya nama itu nggak handle sendiri, nggak ngupload sendiri. Mungkin ada orang yang nguploadkan. Jadi Jadi dia nggak bisa ngoptimasi. Jadi bisa misalnya siapa gitu udah terkenal gitu, akunnya sampai banyak karena nggak official. Jadi nggak bisa termanage, nggak bisa optimize termanage, ya, optimize, ya. optimasinya jadi kurang satu. Kalau saya kan satu pintu, Ya. satu album rilis, ternyata pendengarnya naik, saya rilis lagi. Dan dari 50 track itu paling yang naik paling 1 atau 2 track, yang lain keangkat gitu. Kok dari random kok bisa milih tiba-tiba Al-Quran? Ada pengalaman spiritual kah? Sebenarnya Sebelum dijawab kita iya. iklan dulu. Bukan maksudnya itu. Iya, nyantai. Bukan maksudnya itu yuk. Maksud saya adalah sebelum dijawab itu Ustaz, Oke. kita pendam dulu pertanyaan. Kita ini tadi langsung lewat. Tadi Ustaz tadi membaca. Ya. Pasti pendengarnya yang mendengar ini pasti ingin tahu tadi surat apa Ustaz. Oke, siap. Dan surat kenapa baca ayat itu mungkin ada maksud atau maksud makna dari surat itu apa? Mungkin ada pendengar yang ingin juga mengetahuinya. Tadi yang saya baca itu Al-Baqarah 284 sampai 286. Jadi ayat terakhir di Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat terpanjang di Al-Qur'an. Dan ayat terakhir itu doa. Dan kalau diterjemahkan itu artinya bagus banget. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuannya. Kemampuan nggak bisa tanya gitu yuk. Allah tidak akan ngasih beban, ngasih cobaan di luar kemampuan hambanya. Ini bagus nih buat Gen Z nih. Itu Ini satu kata Allah Harus loh ya. Gen Z. Allah tidak akan memberi cobaan masalah melebihi bebannya. tidak akan melebihi Kapasitas dia. Jadi kalau orang itu kayak ya Allah, aku kalau ada masalah gini coba nih baca ini, Allah lo nggak ngasih lebih. Gak mungkin nggak akan gitu. lebih. Seperti Allah percaya pasti percaya dirinya bahwa Pasti kamu bisa melewati gitu. gitu. Tinggal kuat melewatinya. Itu setelah itu doa bahwa ya Allah jangan saya kasih cobaan melebihi orang-orang terdahulu, maafkanlah aku, sayangilah aku gitu. Doanya bagus sekali gitu. Doa bagus sekali memang gitu. Warhamna tadi. Sayangilah saya. Ya, sayangilah saya. Siap. Itu tadi surat yang dibacakan Al-Baqarah. Al-Baqarah 284 286. Siap. Yang intinya salah satunya tadi. Ya. Itu bermakna Masya dalam itu Allah. Ustaz. Insya Allah bisa dari ayat itu bisa buat Gen Z yang di depan saya juga Gen Z. Kenzi. Insya Allah. Terima kasih Pak Imam. Apa mau tanya lagi nih? Oh. Iya. Kalau Jadi- karena kita momennya di buka tadi puasa ini ya Pak ya. Tadi terhenti ya pertanyaan yang saya hentikan tadi yaitu jadi lupa. Kenapa? Ustaz, Trigger ya? trigger spiritual itu nanti atau langsung dulu ke pertanyaannya? Ayo. Boleh Bapak dulu deh karena Ayu nanti mau pembahasannya mau tentang dari sisi Gen Z-nya aja. Janjinya. Yang spiritual dulu, ada pengalaman spiritual apa Ustaz tiba-tiba Ustaz bahas Al-Quran di media sosial yang awalnya kan random tadi. Ya. Saya pikir konten kita di internet itu usianya lebih jauh daripada manusia. Banyak teman-teman saya menyaksikan karena sudah lama ya, teman-teman udah ada yang meninggal, tapi kita masih bisa baca statusnya, masih bisa baca kontennya. Iya. Jadi kayak ya ini suatu hari nanti kalau misalnya Legacy. ya saya punya konten yang banyak dan nggak ngobrol ya wes sudah konten dari Allah turunkan itu saya baca Insya Allah bisa bermanfaat buat Iya. orang banyak gitu. saya baca, saya tulis apapun, saya buat konten, buat video, audio, apapun. Jadi kesana pengennya gitu. Amal-amal Ya. yang terus berjalan Pak. Ya, ini gitu salah satu tujuan kita Victoria. Yuk. Jadi itu bisa juga bermanfaat buat orang Betul. banyak dengan diskusi dan Benar. ya. Ada faktor kedua adalah seringkali di sosmed itu hoax terus, apalagi kalau mau Betul. apa namanya Mau pemilu. mau pemilu wah panas-panasan kita Iya, iya. bikin ngadem gitu loh, Iya, ngadem iya, konten iya. tiba-tiba ada orang Ngaji. baca sholawat ya, meskipun iya. di skip tapi mesti ada yang denger gitu. Iya, benar. Iya betul. Jadi mengademkan timeline. Ayu termasuk yang sering nge-skip tuh. Ustaz, karena
nggak tahu ya kenapa ya, ketika konten selain bacaan Al-Quran, sholawat itu kayak nagih, tapi ketika Al-Quran kayak harus nyekip aja. Iya, Itu iya. kenapa ya biasanya Ustaz? Oke, saya pernah baca gitu bahwa ibaratnya Al-Quran itu kayak air panas di dalam termos. Hmm. Oke. Air panas di dalam termos. Heeh. Ketika Al-Quran itu disampaikan dalam bentuk nggak secara langsung ya, misalnya dengan tafsir, dengan apa itu kayak kita menuangkan kopi gitu. Kopi itu yang kita bisa minum. Tapi ketika langsung air panas sudah tuh Kaget. kerasa. Oh Skip. begitu. Kayak Ngerti skip ya. perumpamannya. Jadi seperti air panas. Kalau tidak diberikan air panas itu tidak diberikan dalam kondisi, momen, Iya. situasi yang pas, maka yang terjadi ada skip. Oh, Skip. oke. Ya, Harus betul ada Ustaz. mangkok Makanya air dulu. bulan itu Betul, seperti air kopi. Harus ada mangkok dulu, harus Harus ada ada kopi. mangkok dulu, harus ada Iya, gelas iya, dulu. iya. Kalau bisa dikasih kopi. Ya, Iya, dituangin, Harus ada triggernya dulu. baru bisa Betul, betul. dinikmati. Karena kalau lagi galau biasanya nyoba mendengarkan dulu gitu. Tapi kalau lagi happy-happy aja kayak skip dulu deh, nyari yang bisa dilihat deh. Jadi Iya, Tapi benar-benar. perumpamaan Ustaz keren juga nih, sumpah. Saya baru dengar ini. Bagikan air panas ya. Kalau nggak dikasih, benar kita rasa Iya. panas banget sih. Iya. Jadi kalau sudah dituangkan, disajikan dalam bentuk teh kopi, udah Udah enak orang tuh. bisa ngobrol. Ya. Ah, iya. Jadi harus ada media yang itu ada momen, ada Media yang bisa Hmm. bisa merelatekan, benar. menyambung di situasinya mereka. Iya, benar. Iya. Maka kadang-kadang ada ustadz keren, ada ustadz yang anak muda, ada Hmm. ustadz boys gitu-gitu ya. Mencoba untuk bisa masuk, Iya, Ya, masuk biar di- relate ya. Betul. relate. Betul. Gitu. Iya. Memang air panas ini. Kalau nggak bisa merasa panas semua. Ada surat, saya lupa ayat berapa bahwa seandainya Al-Quran itu diturunkan di sebuah gunung akan meledak. Itu Iya, ada. pernah dengar. Segitu perumpamanya segitu Dahsyatnya. dasarnya Al-Quran itu. Seandainya diturunkan di sebuah gunung akan hancur gitu. Wah. Masya Allah. Tapi juga bisa meluluhkan kalau pas Iya, momennya pas, benar. seperti Umar bin Khattab. Benar kisahnya. Kisahnya Sayyidina yang Umar. dia mau memarahin adik Adiknya. perempuannya. Tapi di saat adik perempuannya lagi baca Al-Quran, Lagi baca di situ dia Al-Quran. tertegun dan menangis. Itu kan Ustaz Iya, benar ya Ustaz? dan Tapi kalau boleh nanya, apa sih yang bisa bikin kita, khususnya saya sendiri ya, untuk mau membaca Al-Quran? Ya, terkait dengan kewajiban dan lain, maksudnya saya mau jawaban yang benar-benar membuat, ya kamu harus membaca Al-Quran gitu. Itu apa Yang gitu? menyentuh. Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad yang beda dengan nabi-nabi yang lain ya. Nabi lain kan kelihatan wah, menghidupkan orang mati, membelah sungai, membelah laut. Al-Quran itu sampai sekarang relate. Apa yang nggak relate? Kita buka Instagram story. Al-Quran itu isinya stories, cerita semua. Ketika Nabi sedih dikasih kisahnya Nabi Musa. Ketika Nabi Muhammad sedih, Allah menurunkan kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, cerita. Dan kita sekarang sehari-hari itu Instagram story, WhatsApp story, Iya, apapun story. Sebenarnya Allah itu ngasih media. Al-Quran itu sebenarnya kita ngobrol, kita baca itu kayak kita ngobrol sama Allah. Kita baca itu kita ibaratkan bahwa ini loh kata-kata dari Allah melalui malaikat Jibril disampaikan Nabi Muhammad. Dan sekarang masih ada, kita baca itu kayak kita lagi chatting. Ada Kayak kita- komunikasi ya. Ya, kalau kita baca bener nggak usah cepet-cepet ya Pak, pelan-pelan. Itu ibaratkan kita lagi ngobrol nih. Kita random lah buka mana, terus kadang kita tiba-tiba ada masalah apa, tiba-tiba buka, loh kok relate ini, ayat ini kok sesuai nih lagi dengan masalah saya gitu. Jadi sebuah dokumen ya yang ada dan itu mukjizat yang sampai kiamat. Setiap waktu orang silakan buka dan ya itu healingnya kita untuk berkomunikasi dengan Allah selain sholat dan jadi ya itu Iya. sudah Tempat healing ada sebenarnya. surat tinggal kita Tempat baca. curhat sebenarnya Benar, ya, ya. Ustaz. Iya. Ya, cuman itu proses untuk kita menemukan bahwa ini apakah healing atau tidak. Tapi pada faktanya pengalaman hidup banyak orang itu bisa jadi healing.
Itu sama seperti anak muda, ada sebagian orang dia berolahraga jalan pagi dia merasakan healing. Benar-benar. Apalagi dia melakukan membaca kitab yang jelas-jelas kita tahu sama kitab Allah. Saya pernah dengar sedikit gini, ada satu kisah kenapa Alkitab itu mungkin di paling level sederhana itu ya. Mungkin saya bukan bermaksud ini kita juga bagian dari diskusi, bukan kami juga gitu ya Ustaz ya. Saya menambah dikit bahwa mungkin hal yang paling kecil itu kayak contoh, mudah-mudahan relate ya. Nyambung dengan apa maksudnya Ayu, bahwa saya mau pingin baca Al-Quran itu apa sih yang membuat saya harus mau baca Al-Quran. Ada kisah dari seorang kakek ketika ditanya neneknya cucunya seperti itu, kakeknya menyuruh ini Ustaz, menyuruh sebuah tempat di kemudian batu bara itu dimasukin di tempat mangkok atau yang dari besi yang kuali itu dimasukin bara, jadi kualinya lubang tuh. Tapi baranya kan bara batu hitam ya, dimasukin di kuali itu, kualinya di lubang. Sama si kakek bilang coba kuali itu dibawa ke sungai, kebetulan rumah depan sungai, ambil air dari kuali ini. Ya gimana kek, ini kan kuali udah lubang ini, ya kan? Gimana ngambil airnya? Ambil aja dulu, diambilin, diikuti karena cucunya yang patuh, diikutin aja. Sebisanya aja, bisa dapatnya aja air itu, sedapatnya air, akhirnya ditaruh di ember, setampatnya, sebisanya, kemudian bawa ke rumah. Sampai ember itu penuh, dan apa yang terjadi? Yuk. Ditanya sama kakek, gimana? Dapat air? Ya lumayan Pak, tapi lama sekali kek. Kan karena ini lubang banget, gak nemu nih. Kenapa? Coba lihat jam tempatnya tadi kuali. Pada saat ditaruh batu bara, kualinya kan tadi lubangnya, tapi ada hitam banyak tuh. Tapi setiap hari nggak sadar dia dengan dia membaca Al-Quran, tapi dia nggak sadar sama aja dia ngambil air yang mungkin di awal dia merasa tidak bagus buat dia, mungkin tidak pas buat dia, tapi tanpa sadar lama-lama kuali itu bersih dari hitam itu. Ya benar. Iya paham. Kadang kita saat itu belum merasa faedah, tapi berjalannya waktu akan berfaedah, membersihkan. Iya. Wah, terima kasih Pak dan Pak Imam. Dan baca Quran nggak harus lancar, maksudnya gini, kayak kita naik motor. Kalau kita udah meskipun lancar baca Quran, udah lama nggak baca itu kayak kita gigi 1-2 gigi, gitu. Bacanya nggak lancar terus. Udah sering balik naik ke gigi 2, naik ke gigi 3, baru lancar. Nggak harus lancar, dan sebenarnya nggak harus tahu artinya pun boleh. Siapa yang tahu artinya alif lam mim gitu. Alif lam mim itu kan masih tafsir semua. Tapi Allah ngasih alif lam mim. Meskipun kamu nggak tahu artinya, ya baca aja gitu loh. Dirasain aja, pasti ada hikmahnya gitu. Alif lam mim itu artinya apa? Nggak perlu harus tahu artinya apa, itu next level. Tapi dibaca aja dulu, itu udah kayak bawa air itu udah ngebersihin. Kayak ketika sosmed rame, kita udah adem, kita nggak akan ikut rame gitu, nggak ikut ke A ke B, itu karena kita udah punya benteng, udah biasa baca sholawat, biasa baca Quran, itu udah mana-mana tenang gitu. Ada perjalanan spiritualnya Ustaz ya pada saat proses ini udah berapa tahun nih Ustaz mulai? 2013 itu di SoundCloud, kemudian YouTube ya meskipun nggak ada yang dengar, saya sampai hatam bikin vlog ini ya pakai HP 1 ain, terus saya upload terus ke sampai yang agak ini lucu di Smul itu kan aplikasi untuk karaoke. Smulik. Iya, yang buat karaokean itu ya. Jadi itu saya baca Quran. Semua media berikut ya. Itu saya baca Quran sampai hatam. Baca Quran tadi 1 ain terus ketemu. Sebenarnya baca Al-Quran sampai hatam itu waktu yang sama hari itu juga. Enggak, 1 hari 1 ain, besok lagi. Ada lagi ketemu Anchor itu semua. Anchor apa mana nih? Sekarang diakuisisi sama Spotify. Jadi Spotify untuk ngupload versi podcast itu pakai Anchor namanya aplikasinya. Sekarang namanya Spotify for Creator. Saya ngupload ke Anchor sampai episode 400 paling. Ada lagi bikin lagi konten yang per halaman. Terus saya ada akun X, akun Twitter itu Ayat Quran. Alhamdulillah followernya 2 juta.
Masya Allah. 2 juta. Wow. Sejak 2009. X loh. Dan follow Itu ayat aja. bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia. Saya iseng, saya kasih PayPal di profil, linknya itu tak kasih PayPal. Suatu ketika ada orang itu tiba-tiba transfer. Nah, PayPal saya kok ada isi nih. Saya cek kayaknya dari luar nih, dari Eropa ini, nggak tahu ini. Ini buat apa ya? Akhirnya saya rekaman ke studio. Makanya saya bikin album. Sebentar. Oh itu boleh tahu ya izin. Kira-kira berapa digit? Lupa saya. Cukup lah buat rekaman gitu, satu album gitu. Ya nggak banyak banget. Di Malang rekamannya. Ya ada banyak studio. Masya Allah. Karena ini dapatnya dari akun ayat Quran. Ya ini ya biar manfaat ya. Saya pergi ke studio, Mas, saya mau rekaman album 1 dan seterusnya sampai sekarang album. Itu kalau X itu kalau 2 juta itu efeknya secara bisnis apa? Wah, berpengaruh besar banget kalau X, Pak. Iya. Apalagi 2 juta. Kita followersnya baru berapa ya, Kak? Baru dikit. X sangat Enggak, 2 juta berpengaruh. tuh kayak umpama di IG tuh dapat iklan atau apa enggak? Belum. Dia enggak dibayar. Enggak kayak YouTube dibayar gitu enggak ya? X itu. Ada fitur baru sejak diakuisisi sama Elon itu ya. Dulu kan Twitter, sekarang X itu X. harus Ada grup. minimal 3 bulan berapa ribu gitu yang aktif, terus centang biru semua gitu. Jadi ini belum memenuhi karena Berapa saya sudah 2 juta sudah belum centang biru tapi. centang biru sudah. Sudah Cuman centang sempat lama nggak aktif. Lama nggak aktif. Terus untuk memenuhi untuk yang monetize itu harus ngaktifin 3 lagi, bulannya. harus ngaktifin lagi. Walaupun sudah 2 juta berarti belum monetasi ini. Sudah kan? Karena kemarin saya berhasil pakai PayPal itu, kemarin sempat tak coba saya kasih kris. Jadi pin yang Kiris ya, ya pagi tiba-tiba ada yang 2.000, 5.000, kadang berapa 444 gitu. Masya Allah. Rezeki Wow. ya. Nah ini bagian dari perjalanan spiritual ya? Atau menurut Ustadz biasa aja? Ya saya pengen biar konsisten gitu loh. Jangan sampai ada kosongnya tiba-tiba saya nggak semangat nih, nggak ada uang nih buat beli internet ya. Kalau kayak gini kan waduh, berarti saya harus konsisten, ada yang support. Itu maksud saya keberkahan rizki dan di gini nih. Berarti ini salah satu apa yang tadi yang terlihat ya apa yang konsistensi atau yang dilakukan oleh Ustadz terhadap mencoba mendakwakan dari sisi siar Al-Quran dan seterusnya, itu salah satunya pelajaran spiritual ini ya Ustadz ya, rezeki yang tiba-tiba yang tiba-tiba Ustadz. Ya. Itu Ada kisah yang lain selain rezeki yang tiba-tiba atau ada yang rezeki yang lebih non-plok lagi? rezeki tiba-tiba itu di Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Akan datang rezeki dari bumi dari atas. Jika turun. kita bertakwa, maka Allah akan memberi kamu jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak kamu duga-duga. Ya, di luar ekspektasi. Syaratnya tadi kalimat pertama ya. Harus bertakwa. Harus bertakwa. Dan itu dari track saya di track album 2 itu dulu kan di Spotify nggak ada yang denger, nol semua. Kalau nol kan nggak ada statistiknya. Tiba-tiba ayat itu namanya ayat surat At-Tolak ayat 1.000 dinar nama populernya. Tiba-tiba itu masuk sampai 1.000. Itu yang pertama naik lah, yang pertama viral. Itu rekaman itu. Ya udah saya rilis lagi, akhirnya naik. Sekarang 100 ribu per bulan. Jika engkau bertakwa dikasih rezeki dari mana-mana. Walaupun juga ada yang nggak bertakwa juga masih dikasih rezeki. Ya benar. Ya Ustadz ya. Maha penyayang. Karena maha penyayang tadi. Ustadz mulai selain ada spiritual kisah spiritual yang lain selain masalah rezeki yang betul-betul menggugah Ustadz dari perjalanan selama ini. Ya kadang kemarin ada di WhatsApp grup, ini kok ada suaranya Zamroni, temanku umroh nih, ada paman gitu. Paman punya teman lagi umroh. Pakai backsound suara saya. Karena saya kan upload di Spotify otomatis ada di Instagram story kalau nyari backsound ada suara saya. Saya ada album yang doa haji dan umroh. Ada temennya kok ada suaranya Zamroni sih ini, terus tanya ini. Iya ini saya punya konten doa haji dan umroh. Tiba-tiba temennya yang lagi umroh itu
ya foto atau Foto video gitu. pakai backsoundnya Bikin suara saya gitu loh. Wow. Ini kan nggak kenal sama saya kok, Iya. kok ada suara Iya. Zamroni di sini. Jadi kayak gitu. Ya saya punya konten doa-doa haji dan umroh gitu. Sudah ke sana Ustaz? Alhamdulillah, ya itu mungkin salah satu perjalanan. Jadi sama teman-teman namanya Muhsinin Kreator Malang. Itu 23 paling tahun 2024. Baru-baru. Ya, jadi ketika umroh ya udah saya maksimalkan di situ. Kalau terutama di Nabawi di Madinah itu dari hotel, saya nggak bawa tumbler, nggak ada minuman. Jadi bangun tidur jam 2 itu haus banget ini. Nyari minum di mana? Oh ya di Nabawi ada yam-yam gitu. Jam 2 malam udah berangkat. Jam 2 malam berangkat ke Nabawi, nyari zam-zam, udah baca Quran, sholat di dekat makam udah. Itu selama di Madinah gitu terus. Jadi sama membayangkan Nabi Muhammad dengerin nih deket nih. Saya nyari staff yang depan sendiri, jam 2 itu staff depan sendiri. Dekat makamnya. Suatu ketika ditegur, Syekh, kamu saya kayak gitu bahasa Arab. Enggak, saya orang biasa. Enggak, kamu bacanya, saya kan bacanya nggak bisa pelan-pelan gitu, jadi baca dengan orang di sebelah. Kamu seorang saya, enggak. Saya bacanya kedengaran lah. Emang Ustadz setiap kalau sehari bacanya Al-Quran setiap kapan atau ada ritualnya sendiri? Kalau biasanya di antara maghrib dan isya, dan sebenarnya saya nggak bisa yang sepanjang misalnya satu hari satu juz, itu kepanjangan saya karena nggak bisa cepet, paling ya satu hari satu halaman. Satu hari satu halaman ini. Trik ya benar. Trik bagi orang pemula supaya dia bisa hatam. Itu sebaiknya bacanya bagaimana? Tadi pertama bacanya udah nggak usah terlalu yang nggak ngerti arti ya nggak apa-apa, yang penting bisa baca gitu maksudnya Ustaz ya. Terus biasanya baiknya gimana? Apa satu hari satu halaman? Bisa satu lembar? Triknya bisa habis sholat satu lembar atau dua halaman gini satu halaman. Dua halaman berarti satu lembar ya? Depan belakang. Ya, itu bisa sih. Habis sholat. Kalau orang yang kerja kayak gini kayak kita nih Ustaz. Ya. nyari waktu nginstal Al-Quran di handphone. Kalau pas lagi nunggu teman apa bisa baca. Tapi kalau satu halaman itu bolak-balik gak 30 menit gak nyampe ya Tat ya? Nggak sampai. Ya kalau dia nggak nyampe, kalau dia apalagi pintar baca nggak nyampe. Iya. 10 menit udah selesai kok. Kalau di bulan Ramadan kayak gini kita selama full 1 bulan Ramadan itu satu hari berapa Tat, dianjurkannya? Sebanyak-banyaknya. Kalau para dokter satu hari satu juz supaya 30 juz hatam. Iya benar. Begitu. Karena kan di pahala di Ramadan itu berlipat-lipat. Hitungannya bukan satu halaman satu ini loh, abjad. Iya. Alif Tapi kan itu. Ustadz untuk generasi sandwich kayak tulang punggung dan lain-lain ya, netizen di rumah kayak yang full kerja harus double job gitu. Maksudnya selain membaca Al-Quran menyempatkan sedikit, mereka bekerja itu kan juga pahala gitu ya Ustadz ya di bulan Ramadan. Semua itu menjadi pahala kan Pak kalau di bulan Ramadan. Gitu ya Betul Ustadz ya, banget. betul. Ya, Sama jadi, Ayu mau nanya nih, lanjut lagi ya Pak ya pertanyaan kita tentang anak-anak muda nih. Kalau bentar, artinya terkait baca Al-Quran, intinya maksudnya Ayu kan dengan kita bekerja juga ibadah kan? betul, gitu, maksudnya Ayu gitu iya. Gak apa-apa. Kalau pengalaman spiritual saya, kalau mau pertama tinggal milih, kalau mau pingin niat baca 30 juz di bulan izin ya Ustadz ya, di bulan Ramadan, ya berarti strategi kita kan bicara trik. Gimana nih kalau mama dengan kesibukan kita, biasanya pengalaman saya itu di habis subuh itu dibanyakin. Habis subuh, habis sahur. Kan satu juz kan habis subuh, kalau orang yang gak jago amat kayak saya, paling 3/4 atau paling bisa setengah juz itu udah harus kelar di habis subuh. Itu makan waktu habis subuh kan anggaplah kalau di awal Ramadan di sebelum sore kan biasanya kan jam 4:10 tuh subuh ya Ustadz ya, 4 lewat. Nah jadi kita setelah itu anggaplah mulai start 5 kurang sampai 5:30, 1 jam itu bisa setengah juz sendiri bisa lewat malah.
Nah habis itu, nah sisanya itu, nah kan 1 hari 1 juz nih. Sisanya di setelah maghrib sama isya. Iya. Jadi pagi sama sore udah buat sibuk biasa aja. Itu kalau kita Ramadan sibuk ya. Tapi sibuk lagi, umpamanya maghrib juga sibuk, ada lagi nih ibadah yang lain, maksudnya kegiatan untuk mencari nafkah untuk orang lain, orang tua dan seterusnya. Ya udah, tidak harus 30 juz, yang penting baca Al-Quran. Karena fadilah dari baca Al-Quran juga sama dengan yang baca 30 juz, samanya. Ramadan itu bulan istimewa karena bulan diturunkan Al-Quran. Oh iya. Jadi Alif Lam Mim itu dibaca 3 pahala. Dan 1 pahala dikali-kalikan lagi kalau di bulan Ramadan. Iya. Padahal cuma baca Alif Lam Mim gitu udah. Masya Allah. Masya Allah. Baca aja. Iya, baca. Ya, saya besok Yasin, akan. itu gitu aja Udah dihitung sama udah Allah. gitu. Wow. Dan Masya Allah. dikali lipat kalau di Ramadan. Iya, iya. Ustaz. Sama ini Ustaz, kita kan ngobrolin terawih ya, karena kan ini jam-jamnya terawih ya teman-teman. Iya. Kalau kenapa sih maksudnya kalau kita anak muda lebih memilih masjid yang bacaan suratnya lebih pendek atau lebih panjang, itu ngaruh nggak sih saat ke Mudanya pahala? saya juga itu sama, kita muda, saya juga mudanya begitu. Pasti Iya. pilih imam yang bacanya cepat ya. Cepat Tapi dan kalau kayak kecepatan juga mikir juga tutup gitu ya. Ramadan itu ibaratnya kayak Allah itu lagi dagang itu udah kasihkan gini. Itu hitungannya dari sisi hidayah. Kita yang jarang ke masjid, Lost doll gitu ya. tiba-tiba dapat hidayah untuk enteng ke masjid. Biasanya kan jarang ke masjid, Iya, tapi iya, begitu iya. Ramadan itu kayak tiba-tiba kayak enteng ke masjid. Iya. Terus orang pengen di sana kan, di sana ada menu buka puasa apa gitu. Iya, Jadi iya. orang Ada milih tajil apa? nggak ada masalah. Itu kayak bulan di mana Allah ngasih orang ringan ke masjid. Tapi memang sebenarnya utamanya itu dekat rumah, karena masjid yang dekat rumah itu ibaratnya kayak sajadah itu kayak saksi gitu. Jadi kalau di hari akhir itu ada satu masjid yang menyaksikan bahwa ini orang ini memang setiap hari salat di sini gitu. Jadi ada satu tempat yang jadi sajadahnya kita gitu. Tapi katanya ada juga tuh, semakin jauhnya masjid Boleh ya. juga bagus karena semakin jauh Iya. jalan kakinya. saya kan dikecil-kecilin aja langkahnya. atau pindah-pindah, jadi setiap tempat itu jadi saksi dia Nah, melakukan kebaikan. ada juga Ah, orang iya. tipenya sukanya pindah-pindah. Iya, Ustaz. boleh. Abis ini hari pertama masjid ini, hari kedua masjid itu, Iya. jadi kayak safari masjid. Jadi nggak ada Gitu. masalah. Jadi mumpung waktu Ramadan ada ringan ke masjid, ya udah terserah mau ke masjid mana terserah. Allah Kalau melihat sementara nih bagi yang pemula masih masih pingin masjid, intinya Iya, gitu Ustaz ya. iya. Yang penting ke masjid aja dulu. Iya, Urusan nanti dapat imamnya cepat apa enggak ya. tapi gini Tan, Urusan imamnya itu yang Kalau- tanggung jawabnya. katanya kan kalau di bulan Ramadan kita dimudahkan langkahnya tuh untuk ke masjid. Benar. Kalau masih berat juga. Kalau masih berat juga tuh, apakah itu godaan syaitan atau memang godaan kita diri sendiri? Padahal ini bagus tuh pertanyaannya. Padahal katanya katanya ada Al-Quran bilang setan sudah dirantai Iya, semua tuh benar, Ustaz, benar. gimana tuh? Ya manusiawi ya, mungkin capek habis kerja. Tapi ada salah satu ulama ya, hati itu kan bolak-balik. Jadi ketika Iya. iman juga bolak-balik. Ketika iman lagi tinggi, lagi down itu katanya kalau lagi down ingat mati gitu. Waduh, kita nggak tahu usia sampai seberapa ini. Jadi salah mengingat mati itu akan menaikkan Oh. menaikkan iman. tips and trick ya. Nah. Kalau sudah lagi down, katanya ulama Iya. ingat mati. Ingat mati. Masya Allah, subhanallah. Jadi udah, waduh, ada temen yang udah meninggal kayak gitu kan. Masya Allah, ya Ustaz. Langsung Makanya- klimaksnya itu ya Pak ya. Iya, di klimaks itu. Itu saya jadi ingat kisahnya Umar bin Khattab ya Ustaz ya. Kenapa dari antara 4 khalifah ini yang paling sering keliling berkunjung di kuburan, di makam Umar bin Khattab. Ketika mungkin lagi down apa imannya Iya. lagi ini ya, ngecasnya itu lihat ke makam itu niat untuk ingat, aduh, Berkomunikasi. suatu hari aku akan meninggal dan apa yang harus aku siapin kayak gitu kan, jadi ngecas. Tapi kalau di zaman sekarang misalkan Ayu lagi galau terus pergi ke kuburan gimana ya? Gini aja kan masih gini, ada mungkin ada kakek, ada nenek. Iya, ke benar, makam- iya. ke makam Mbak baca. Oh, iya. Baca, benar Ustaz di. Niat Iya. kirim hadiah sambil mengingat dulu itu kan. Enggak. Enggak, jangan mau bilang apa, zaman tahun 2000 anak muda suka ini Ustaz. Kalau kuburan ngerandong namanya. Enggak tahu istilah ngerandong. Ada yang tahu enggak?
Istilah gerandong. Apa tuh, Pak? Orang Jombang nggak tahu gerandong. Nyari nomor Orang togel. Malang nih yang tahu. Hanya orang istilah orang Malang aja ya Ustadz. Kurang tahu saya. Gerandong. Tapi Gerandong. Ustadz tahu kan Ya, gerandong. ya, pernah dengar. Ngerandong atau gerandong? Gerandong. Gerandong. Gerandong tuh apa, Pak? Nah. Daerah Tahu nggak? era togel ya. Iya. Iya, cari nomor. Cari nomor togel. Jadi Masya Allah. iya, itu zaman anak muda tahun 2000-an. Pernah FOMO di zamannya. Pernah zamannya itu nama istilahnya. Pernah tren. Pernah tren di zamannya. Iya kan betul tadi ya. Pernah. Iya, iya. Oke, ini mungkin yang terakhir Pak. Karena kita udah start, gimana sih caranya agar kita anak muda suka sama Al-Quran? Even nggak suka, bukan suka pun, maksudnya gimana ya? Mau memegangnya aja, atau kayaknya jarang deh anak-anak muda yang kemana-mana bawa Al-Quran atau di handphonenya ada Al-Qurannya gitu. Gimana sih biar kita tuh bener-bener mau membaca, dan minimal di handphone kita, kalau memang guna kita pakai handphone, minimal di handphone kita ada gitu yang mengingatkan kita pada Al-Quran gitu loh, Ustaz. Gimana sih jatuh cinta dengan Al-Quran dan suka baca gitu? Buat anak-anak muda di Ini penonton. pertanyaan yang lumayan. Iya, Pak. Ini biasa, ini pertanyaan anak muda Ustaz. Harus kita lihat nih. Biar kita cinta Quran. Kenal dulu ya, kalau tidak kenal maka tak sayang. Kenal dulu, jadi sebisanya nyempetin ya, kalau kita dengar musik ya sekali-sekali dengar Quran, playlistnya diganti. Kalau kita dengar nge-retweet atau nge-repost, nge-like, ya coba follow dulu lah akun-akun yang put itu Al-Quran. Jadi nggak dikit-dikit dulu lah ayat-ayat pilihan, playlistnya disisipkan lah, meskipun nggak sehari penuh. Terus ya nyari waktu. Mencintai itu tidak langsung mencintai, tapi biasanya adalah Mengenali proses. dulu. Mengenali Proses. dengan cara berproses mengenali. Berkenalan dulu. Iya. Dan mungkin itu maksud Ustaz kan. Sekarang Al-Quran kan tidak harus bawa Al-Quran ya Ustaz. Benar-benar. Harus Di ya, handphone? sekarang kan di handphone juga ada. Juga bisa. Itu sih mungkin mulai dari situ. Sambil mendawamkan itu dijadiin kayak rutin zikir. Zikir kan bisa dengan mengingat Allah, itu bisa dengan membaca tasbih, bisa dengan baca ayat Quran. Misalnya yang paling populer itu apa? Alam nashrah laka sadrak, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu bisa boleh tuh dibuat zikir. Iya. Aku lagi susah nih. Apa nih yang relate nih ayatnya? Udah ini aku baca berulang-ulang. Terus tiba-tiba aku udah lancar nih, aku nyari kata ayat apa lagi ya yang buat ngadepin masalahku ini di tempat kerja nih. Ada nih. Jadi Al-Quran karena sudah ada di internet, ada di database, itu bisa kata kunci kesulitan. Nanti akan Langsung keluar semua. ayat yang berhubungan dengan kesulitan. Iya. Jodoh, ayat yang berhubungan dengan jodoh. Iya. Terima Nah, itu kasih, jadi Ustaz. tahu nih. Ada ini doa untuk jodoh. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Amin ya Allah. Nah, Apa ini tuh, Ustaz? doa untuk dapat jodoh Untuk dapat jodoh Ini dan nih. pekerjaan. dan pekerjaan ada di Al-Quran. Saya lupa suratnya, itu kisah Nabi Musa belum punya pekerjaan. Jadi Nabi Musa itu dia jalan terus sama Allah dikasih doa itu. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Artinya Ustaz. Robbi ya Tuhanku, Ya, Tuhan. ini sesungguhnya aku Robbi ini lima anzalta sangat membutuhkan bantuanmu, dan aku sangat fakir terhadap kasih Amin, ya sayangmu. Amin. Ketika Nabi Musa dia kan dalam perjalanan, dia baca doa itu, terus dia berteduh, ketemulah dua perempuan. Asal usul ini ayat ya. Dua perempuan itu anaknya Nabi siapa? Lupa saya. Dia lagi mengembala kambing gitu. Terus akhirnya bertemulah sama orang tuanya ini. Terus silakan kamu, ini kayak baik nih. Terus silakan kamu milih dari dua ini jadi istrimu gitu. Oh. Itu kisahnya benar. Jadi Nabi Musa akhirnya menikah. Sebentar izin Ustaz. Milih salah satu. Izin Ustaz. Rabbi Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir.
Itu nanti di repost terus ke Ayu tuh. Di Spotify saya ada Ada Pak di SoundCloud, Menikahi Spotify. putri Nabi Syuaib. bener Nabi Su'aib. Surat Al-Qasas ayat 24. Alhamdulillah langsung AI. ketemu. Inilah teknologi. Jadi Nabi Su'aib dari Nabi Musa berdoa itu bisa menikahi anaknya Nabi Su'aib dan dapat pekerjaan sebagai ngurusi ini peternakannya. Berarti ini Masya ayat Allah. amalan buat anak muda yang belum nikah dan mau cari pekerjaan ini baca ayat ini. Semua yang lagi kesulitan. Sebaiknya dibaca pada saat kapan, Ustaz? Habis sholat sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang gitu. Ulang-ulang dibaca zikir. Ketemu yang ganteng baca itu nggak apa-apa Tat? Boleh. Rabbi ini lima azal ta'ila ya menari fakir dan saya sempat ngasih ke beberapa teman dan akhirnya menikah. Nah itu ada Serius. kisah Masya ini. Ada teman yang lama nggak nikah Mas. Saya dapat nih dari Ustadz inilah baca ini. Akhirnya dia nikah ada 2 atau 3 lah. Saya dong Tat dibantu. Surat Al-Qasas ayat 24. Iya Gitu. iya. Ya itu ya. Ya. Biar mencintai. Tapi kalau Tat, maaf motong. Tadi ngingetin kalau kita galau kan suka bikin-bikin caption story gitu ya. Ayat-ayat Al-Quran. Saya tuh sering juga pakai ayat-ayat Al-Quran, foto saya, terus lagunya tuh agak-agak lagu galau atau lagu jedak-jeduk dikit gitu. Itu boleh nggak? Saya takut berdosa. Ada jedak-jeduknya, tapi ayat Al-Quran dan kena di saya gitu loh. Foto saya pakai hijab atau apa gitu. Musik jeduk-jeduk, Iya. foto dirimu, Mm-mm. eh, Gini Mas kan. tulisannya Al-Quran. Tulisannya Masya yang Allah. relate dengan Kondisi hatimu. kondisi hati Ayu pada saat itu gitu. Maka Tapi lagi tulisannya galau. ayat Al-Quran. Mm-mm. Nemu juga dari mana? Itu gimana? Gak apa-apa kan ya Tat ya? Tapi kan sudah paham kan tadi ini kira-kira boleh nggak ya? Jadi udah ada apa namanya? Ada kepekaan, ada filter ya. Oh iya. Jadi selama konten ya, ini musik itu sebenarnya lebih ke kontennya sama Al-Qurannya nggak nyebrang. Misalnya konten jeduk-jeduknya liriknya nggak benar ya di luar Iya iya terus iya. ditabrakin sama ayat itu kan jadi nggak sinkron gitu. Mungkin kalau cuma hanya backsound, Musik tidak ada instrumen, kata-kata, instrumen Oh. musik. jadi yang dihati-hatikan di konten liriknya. Kita kan kadang ini lagu bagus Musiknya banget. enak, tapi liriknya Begitu dibaca lagi liriknya loh kok ngajarin hal-hal yang nggak benar. Kalau misalkan pergilah kasih, lah, backsoundnya itu, tapi ayat Al-Quran. Barang siapa laki-laki yang menyakiti wanita gitu, misal gitu, itu nggak apa-apa Tat. saya pikir nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya. Maksudnya gini ya, teks yang ngajarin hal-hal yang dilarang sama Al-Quran kayak minum apa namanya Ya. kayak gitu Oh, iya. ya. Kan banyak konten di musik itu kayak gitu. Hati-hati, intinya Ustaz Iya. ngajarin hati-hati kalau ada lirik-lirik yang Benar-benar. mengajarkan hal yang tidak sesuai agama, mending nggak usah dibaca. Iya betul. Ada Kalau refleks pergi- hati sendiri untuk ini pantas enggak gitu ya, ada ya. Itu nanti jadi memang ranah musik di beberapa ini kan apa namanya mazhab kan ada yang mengharamkan, benar-benar mengharamkan, ada yang membolehkan, jadi diperdebatkan musik ya. Jadi kalau saya melihatnya musik itu lebih ke konten. Dari lirik itu memang nggak bener ya udah jangan. Tapi kalau ya musik itu sama kayak sekarang saya lihatnya tuh dari kacamata audio. Kita podcast nggak ada audionya ya kosong kan, Kosong. nggak ada intronya, nggak ada. Kita upload story nggak ada backsoundnya kosong gitu kan. Jadi memang nggak bisa dihindari namanya backsound itu. Dan di Islam pun backsound itu baca Quran orang apa namanya imam baca butuh sound system, butuh sound, azan butuh sound. Hal yang nggak bisa dihindari sound itu. Tapi kalau musik yang nanti liriknya itulah baru yang dimasalahin. Tapi kalau sound musik-musik yang masih kayak apa opik itu masih boleh ya, masih nggak ada masalah gitu. Masih Intinya apa yang pantas kita lah tampilkan gitu. Dalam dunia Iya. media sosial kita juga harus ada rasa tanggung jawab juga Iya, betul. kepada orang banyak. Artinya saya nggak benar-benar harus mengharamkan musik nggak, Iya, tapi ya iya. memilih lebih ke Memilih. filter. Lebih memilih dan memilah. Benar. Santai tapi kena semua nih Ustaz nih. Iya. Terakhir ini satu terakhir daging loh ya, ayat Al-Qasas tadi ya. Nah, jangan lupa dipakai yuk ya. Saya di Spotify ada doa jodoh dan pekerjaan itu tadi.
Ya, siap Ustaz. Saya dengarkan. Bisa buat background story. Oh iya. Oh ya itu Western Story itu. Iya Ustaz. Pakai apa keywordnya berarti apa di Doa Spotify? jodoh dan pekerjaan. Doa jodoh dan Doa pekerjaan. jodoh. Tapi tinggal cari yang Moh Zamroni. Muhammad Zamroni. Iya, Oh iya, iya. Zamroni. Siap Ustaz. Terakhir Ustaz. Kasih satu ayat yang paling buat Ustadz selama ini apa ya, paling wah ini ayat luar biasa banget nih. Sebelum Dari- ke situ, pertanyaan saya itu terakhir banget ya. Pertanyaan saya potong maaf ya Ju. Sudah dengar kemarin kejadian di Soekarno Hatta ada yang Oh, Meninggal. iya. Bunuh Tadi diri. baru lihat ya. itu. Kayaknya oh iya ya, sudah terjawab di ayat pertama beliau baca tadi ya. Yaitu bahwa Tapi ada Ah, ayat apa ya? yang memang saya lupa. Tapi ada saya ingin janganlah engkau membunuh dirimu. nah itu. Ada Al-Qur'an itu ada Oh, ayat itu ada memang ayat. dilarang sama Allah. Allah paling membenci. Dan berikutnya Allah itu sayang kamu gitu. Janganlah kau membunuh dirimu, Allah itu menyayangimu. Lupa ayatnya ya. Tapi ada kalau kita search Iya, di iya. Tapi kalau terjemahannya. mau bunuh diri tuh kalau kita debat lebih dalam lagi Ustaz ya. Berarti apakah itu qadarullah? Atau dia mau motong qadar? Bingung lagi, panjang lagi. Panjang. Pak, itu dalam banget Pak. Dalam gak usah nanti Makanya- aja diskusinya, Pak. Ustaz nanti kita buat Kita bikin episode kedua nih Ustadz, lebih menarik lagi. Maaf Ustaz. Iya, iya. Iya. Gimana tadi ya? Ya tadi mungkin untuk yang terakhir Ustadz boleh kasih kita semua para pemirsa Victorian ayat yang buat Ustadz tuh benar-benar ya Masya Allah banget ini deh. Selama membaca berulang-ulang Al-Quran dari dulu ya sampai sekarang Ustadz, ini yang paling ngena dan paling luar biasa banget buat duniawi. Ada banyak ya, sebenarnya bingung. Tapi yang paling populer ya pasti fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku mana yang kamu dustakan? Setiap hari kamu bangun tidur, bisa nafas, bisa. Iya itu ya paling. Itu kita juga kasih kenikmatan banyak, tapi kita ngeluh terus. Padahal ayat itu diulang di surat Ar-Rahman Berulang-ulang 30 kali. 30 kali. Iya, 31 kali. Setiap Fabi bahasa di, ayyi ala rabbikuma. di speakernya Tukadziban. masjid itu kalau di bulan Ramadan atau di sore hari Iya. itu bolak-balik. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku mana yang kamu dustakan? Kita tiap hari mengeluh, punya problem mengeluh, padahal Allah itu loh ngasih terus kenikmatan gitu. Kita dikasih Ya. terus tanpa kita minta, tanpa kita berdoa ya Allah, itu kita dikasih kenikmatan. Kita dikasih terus kenikmatan Betul. dan kita nggak sadar gitu. Iya ya, Ustaz. Sebesar-besarnya masalah kita masih hidup, kita masih bernafas dan masih bisa melihat. Dan banyak orang yang misalnya kita keluar ada orang yang nggak bisa jalan, ada orang yang Iya, Masya Allah. ya banyak kan yang Iya. berkekurangan dan Allah ngasih kita ya sempurna kan. Tapi kita sering nggak sadar gitu Fabi ayat. Fabi ala Fabi ayyi ayyi ala ala rabbikuma tukadziban. Oke. Podcast kali ini Masya Allah banget untuk Masya Ayu, Allah Pak banget. Imam. Masya Allah juga buat Alhamdulillah Ramadan ya. karena 1 jam ini Ayu dapat doa jodoh ya. That's the point, Mbak. That's the point. That's the Mudah-mudahan tujuannya tercapai. Amin ya Allah Ustaz. Kita doakan Doakan Ayu bersama. semoga dapat jodoh yang Amin, baik, amin. soleh. Ayu mendapat jodoh yang soleh, Amin, Masya Allah, amin. Amin. yang sukses, Amin. Amin. Yang banyak yang uangnya. mapan, gitu ya. Link jodoh di bawah ini. Nanti tolong sertakan dong Instagram Ayu ya, barangkali ada yang mau. Nggak Ya, apa-apa. gitu yuk ya. Ya, Oke, siap. Oke, Ustaz. Terima kasih. Mas Saya juga Bobo. terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Ya, oke. Oke. Mungkin segitu aja sedikit untuk para penonton. Selamat menunaikan ibadah puasa. sekali lagi ya. Ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.